Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa terus belajar dan mengambil hikmah dari sejarah. Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan penting. Kenapa Indonesia sejak dulu selalu menjadi rebutan bangsa-bangsa besar dunia? Mari kita telusuri bersama sejarahnya. Rempah-rempah. Sesuatu yang hari ini terlihat biasa saja, ternyata dulu menjadi alasan utama bangsa-bangsa besar dunia datang jauh ke Nusantara. Di Eropa, rempah seperti cengkeh, pala, dan lada memiliki nilai yang sangat tinggi. Selain untuk bumbu, rempah digunakan sebagai obat dan pengawet makanan. Harganya bahkan bisa setara dengan emas. Dan sumber terbaik rempah-rempah itu berada di satu wilayah, yaitu Kepulauan Maluku. Karena itulah, bangsa-bangsa Eropa mulai mencari jalur langsung ke sana. Pada akhir abad ke-15, bangsa Portugal menjadi pelopor penjelajahan samudra. Tahun 1511, mereka berhasil menguasai Malaka, yang saat itu merupakan pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Dari sana, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mencapai Maluku dan mulai menguasai perdagangan rempah-rempah. Tidak lama kemudian, bangsa Spanyol juga ikut datang. Persaingan antara Portugis dan Spanyol terjadi di wilayah Maluku. Mereka memanfaatkan konflik lokal antara kerajaan-kerajaan seperti Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Portugis bersekutu dengan Ternate, sementara Spanyol mendukung Tidore. Akibatnya, konflik antar kerajaan lokal semakin besar karena campur tangan bangsa asing. Situasi berubah drastis ketika bangsa Belanda datang ke Nusantara. Pada tahun 1602, mereka mendirikan VOC, sebuah perusahaan dagang yang memiliki kekuasaan luar biasa. VOC bukan sekedar berdagang. Mereka memiliki tentara, bisa membuat perjanjian, bahkan berhak berperang dan menguasai wilayah. Dengan kekuatan ini, Belanda mulai menguasai jalur perdagangan dan sumber rempah secara sistematis. Salah satu strategi utama yang digunakan Belanda adalah politik adu domba atau divide et impera. Mereka memanfaatkan perpecahan antar kerajaan di Nusantara. Satu pihak didukung, pihak lain dilemahkan. Ketika kedua belah pihak sudah lemah, Belanda mengambil alih kekuasaan. Strategi ini membuat wilayah Nusantara yang sebelumnya kuat menjadi mudah dikuasai. Padahal, sebelum kedatangan bangsa Eropa, Nusantara memiliki kerajaan-kerajaan besar. Kerajaan Majapahit pernah menguasai wilayah yang sangat luas. Kemudian, muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak dan Kesultanan Mataram yang juga memiliki pengaruh besar. Namun, karena tidak bersatu sebagai satu negara, kekuatan tersebut tidak mampu menahan masuknya kekuatan asing secara menyeluruh. Selain kekayaan rempah, letak geografis Nusantara juga menjadi faktor penting. Wilayah ini berada di jalur perdagangan dunia, terutama di sekitar Selat Malaka. Jalur ini menghubungkan berbagai wilayah penting seperti Asia Timur, India, Timur Tengah, hingga Eropa. Menguasai jalur ini berarti mengendalikan arus perdagangan global. Setelah berhasil menguasai berbagai wilayah, Belanda menjadikan Nusantara sebagai sumber kekayaan. Berbagai hasil bumi diambil dan dikirim ke Eropa. Rakyat lokal sering dipaksa bekerja dalam sistem yang merugikan. Kondisi ini berlangsung selama ratusan tahun. Pada abad ke-20, kekuasaan Belanda di Nusantara mulai runtuh
ketika Jepang datang pada tahun 1942. Dalam waktu singkat, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan mengambil alih kekuasaan. Namun, kehidupan rakyat tidak menjadi lebih baik. Sistem kerja paksa tetap terjadi dan penderitaan masih berlanjut. Situasi berubah pada tahun 1945. Setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua, Indonesia memanfaatkan momentum tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik akhir dari masa panjang penjajahan di Nusantara. Sejak saat itu, Indonesia berdiri sebagai negara merdeka. Namun, sejarah panjang perebutan wilayah ini menunjukkan bahwa Nusantara sejak dulu memang memiliki nilai yang sangat tinggi. Kekayaan alam, letak strategis dan potensi besar menjadikan wilayah ini selalu menjadi incaran kekuatan asing di berbagai zaman. Jadi, kenapa Indonesia selalu diperebutkan? Karena Indonesia adalah salah satu wilayah paling berharga di dunia, kaya akan sumber daya, strategis secara lokasi, dan memiliki potensi besar sejak dulu. Tapi dari semua itu, ada satu pelajaran penting, bahwa kekayaan tanpa persatuan bisa menjadi kelemahan, dan sejarah telah membuktikan hal itu. Sekarang, Indonesia sudah merdeka, tapi tantangannya belum selesai. Karena dalam dunia modern, penjajahan bisa datang dalam bentuk yang berbeda: ekonomi, teknologi, dan pengaruh global. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah benar-benar merdeka atau hanya berpindah bentuk penjajahan? Semoga dari pembahasan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa persatuan dan kesadaran akan potensi bangsa adalah kunci untuk menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Jangan sampai sejarah kelam terulang kembali di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.